Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tentang DPR yang telah mengesahkan PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji, dengan membuka peluang dari non-muslim, kini memunculkan beragam komentar, beragam reaksi di media sosial. Di satu sisi, ada yang menilai ini sebagai bagian dari regulasi dan sistem birokrasi, terutama terkait layanan teknis yang tidak selalu berkaitan dengan aspek ritual ibadah. Namun, perlu diketahui juga, di sisi lain muncul kegelisahan umat. Bagaimana mungkin sebuah prosesi suci begitu ya, yang hanya diwajibkan bagi muslim saja justru dilayani oleh mereka yang tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi kegaduhan ini semakin memuncak tatkala ada seorang tokoh yang mengatakan di media sosial, bahkan berdoa di depan jemaat bahwa dirinya ingin menyetop ibadah haji. Katanya, stop ibadah haji, stop ibadah haji. Nah, berdoa sebelum COVID, saya bilang gini, doa saya, Tuhan Yesus stop naik haji dan berhenti karena banyak orang Indonesia yang membawa uang ke Arab, kekayaan dibawa ke sana. Stop, 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 stop. Dan itu saya berdoa di tengah jemaat, akhirnya terjadi COVID itu. Ini benar, jemaat itu yang menyaksikan dan jemaat yang tahu sampai sekarang, yang jemaat yang mendengarkan itu. Dan pernyataan ini sontak menjadi pukulan telak bagi perasaan umat tentunya. Bagaimana tidak, ibadah haji adalah rukun Islam kelima, sebuah perjalanan suci yang telah dijaga sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi SAW, bahkan sampai saat ini. Tiba-tiba ada oknum, ya, kita sebut oknum saja, oknum tokoh agama yang mengucapkan doa agar ibadah haji dihentikan bagi umat Islam. Ini jelas bukan sekedar perbedaan pendapat, melainkan sebuah penghinaan terhadap syariat Islam. Sebab doa yang kemudian dipanjatkan bukanlah doa untuk kebaikan, melainkan doa agar salah satu pilar agama Islam dicabut dan dilenyapkan, yakni rukun Islam yang kelima. Padahal hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman yang artinya, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, untuk melaksanakan haji. Wa azim fin nas bil hajj. Ayat ini menegaskan bahwa haji adalah perintahan Allah, bukan rekayasa manusia. Maka siapapun yang berdoa agar haji dihentikan, sejatinya sedang berdoa untuk menantang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau misalkan kita melihat di sini bahwa calon PPIH dulu harus memenuhi syarat. Yang pertama, misalkan beragama Islam, kemudian memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggara ibadah haji. Selanjutnya, memiliki dokumen yang sah, dan PPIH yang bertugas memberikan bimbingan ibadah haji harus sudah melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, tidak menjadi PPIH lebih dari 3 kali dan lulus seleksi dan atau penunjukan sesuai kebutuhan. Bahkan di sini disebutkan, katanya, jadi begini, pimpinan kalau untuk PPIH Arab Saudi itu harus beragama Islam. Tapi kalau PPIH pusat itu bisa non-muslim. PPIH embarkasi itu bisa non-muslim. Katanya seperti itu. Ini hemat kami sangat menarik juga ya, Hafilah. Yang pertama, kenapa kami kurang setuju? Yang pertama, karena ada video tadi ya di awal. Yang kedua, haji adalah ibadah, bukan sekedar perjalanan biasa. Jadi haji bukan wisata religi atau acara negara biasa, tetapi rukun Islam. Karena itu, semua yang terlibat dalam kepanitiaan sebaiknya memiliki ruh ibadah agar benar-benar paham bagaimana sensitivitas jemaah. Selanjutnya, sensitivitas spiritual dan kepercayaan jemaah. Jemaah kan biasanya sering bertanya ya, Kafilah, minta doa atau konsultasi begitu ya. Bahkan ke petugas non-ibadah pun seperti misalkan dokter, keamanan, perawat. Nah, kalau misalkan petugasnya non-muslim, nanti yang jawab atau ikut terlibat bisa menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan secara psikologis bagi jemaah. Selanjutnya, misalkan, hemat saya, masih banyak muslim yang profesional yang bisa mengisi bidang medis. Misalkan ada transportasi juga, ada logistik juga, dan keamanan juga kan banyak tenaga ahli muslim yang bisa dikirim lah begitu.
Jadi mohon maaf di sini, kehadiran non-muslim di PPIH bisa saja untuk dipolitasi misalkan, seolah-olah umat Islam tidak mampu mengurus hajinya sendiri. Hal ini bisa menimbulkan gejolak opini publik dan mengurangi kepercayaan jemaah itu sendiri. Kan ini hemat kami sangat berbahaya ya kafilah. Tapi kendati demikian, bukannya kami tidak sepakat, tidak setuju, tetapi apakah ada alternatif lain daripada ini semua? Atau misalkan buatlah yang menjadi PPIH, kan ini kan merupakan agenda yang dilaksanakan untuk pemberangkatan ibadah haji, dan ibadah haji ini merupakan ibadah yang kelima dalam rukun Islam. Untuk itu maka pengurusnya, petugasnya dan sebagainya, ya alangkah lebih baiknya mereka beragama Islam. Apalagi di awal tadi kita sudah menyaksikan bersama, ini ada oknum ya, kita sebut oknum saja karena orang ini hemat kami tidak mewakili juga dan muslim di sana, tetapi ada yang kemudian dalam hatinya, mohon maaf, kurang-kurang mungkin berkenan ya, tidak sependapat dengan bagaimana ajaran Islam, kemudian melaksanakan ibadah haji. Apalagi tadi disebutkan katanya ibadah haji itu menghamburkan uang dan sebagainya. Stop naik haji dan berhenti karena banyak orang Indonesia yang membawa uang ke Arab, kekayaan dibawa ke sana. Stop, 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 stop. Dan itu saya berdoa di tengah jemaat, akhirnya terjadi COVID itu. Ini benar, jemaat itu yang menyaksikan dan jemaat yang tahu sampai sekarang, yang jemaat yang mendengarkan. Pada jelas aturan dalam melaksanakan ibadah haji, kalau misalkan dia tidak mampu, ya jangan melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau misalkan dia mampu, baru dia melaksanakan ibadah haji. Jadi sekali lagi, di sini kami memberikan masukan aja kepada DPR untuk meninjau kembali, apalagi dengan tadi kondisi-kondisi yang kami tampilkan, untuk menjadi bahan renungan, untuk menjadi bahan bagaimana kedepannya bisa memutuskan satu perkara. Ya kafilah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini sekali lagi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan tentunya kita ingin agar pemberangkatan, kemudian embarkasi dan sebagainya bisa berjalan lancar, normal, dan jemaah pun bisa nyaman. Dan kami sangat setuju untuk kemaslahatan umat kalau misalkan hal itu sudah direnungkan dengan matang dan dengan bijaksana. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadzal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.